Pernah nggak kalian dibuang begitu saja oleh keluarga pasangan? Padahal statusmu istri sah. Bayangkan, suamiku menghadiri pertunangan mewah adiknya. Tapi aku istrinya sendiri tidak diundang sama sekali oleh keluarganya. Sakit, tentu saja. Tapi bukannya marah. Aku memilih cara balas dendam yang lebih elegan. Dan hasilnya membuat mereka semua terkejut. Mau tahu bagaimana kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan kisah nyata penuh pelajaran berikutnya. Hari itu, kabar besar mulai beredar di keluarga besar suamiku. Adik perempuannya akan segera bertunangan dengan calon suaminya, seorang pria mapan yang katanya berasal dari keluarga terpandang. Kabar itu membuat seluruh keluarga suamiku sibuk luar biasa. Grup WhatsApp keluarga ramai dengan percakapan tentang dekorasi, gaun pertunangan, undangan, bahkan souvenir yang konon dipesan langsung dari luar negeri. Aku hanya duduk di sudut ruang tamu, memperhatikan suamiku yang asyik berbicara di telepon dengan ibunya. Dari wajahnya terlihat jelas betapa gembiranya ia mendengar setiap detail persiapan acara itu. Ia tampak begitu bersemangat, seakan-akan hari pertunangan adiknya adalah momen paling penting dalam hidupnya. Besok kita harus datang lebih awal, ya. Mama minta bantuannya untuk jadi wakil keluarga di depan, kata suamiku setelah menutup telepon. Aku tersenyum tipis, mencoba menutupi rasa canggung yang tiba-tiba menyeruak. Oh, besok sudah ada undangannya? Tanyaku hati-hati. Suamiku mengangguk cepat. Iya, sudah dari kemarin dibagikan. Kayaknya kamu juga dapat deh. Namun setelah ia pergi ke kamar, aku membuka laci kecil di meja makan, tempat biasanya undangan atau surat disimpan. Aku menggeledah setiap sudut rumah, berharap menemukan sebuah kartu undangan dengan namaku tertera di sana. Tapi nihil, tidak ada undangan untukku. Aku menelan ludah, menahan perasaan yang mulai mengganjal. Mungkin hanya lupa saja, bisikku mencoba menenangkan hati. Tapi jauh di dalam dada, aku tahu ini bukan soal lupa. Keesokan harinya, suasana rumah semakin ramai. Suamiku sibuk memilih baju, berdandan rapi dengan setelan terbaiknya. Aku hanya bisa menatapnya dari sofa. Tak sekalipun ia menyinggung soal keberangkatanku, seolah-olah kehadiranku memang tak pernah diperhitungkan. Di luar rumah, aku mendengar beberapa tetangga membicarakan acara pertunangan itu. Katanya bakal mewah sekali. Ada catering bintang 5. Ucap salah seorang ibu-ibu dengan nada iri. Aku hanya tersenyum hambar, menanggapi dengan anggukan kecil. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa aku, istri dari salah satu keluarga inti, tidak mendapatkan undangan. Malam sebelum acara, aku kembali mencoba membuka obrolan dengan suamiku. Mas, besok aku harus siap jam berapa? Tanyaku dengan nada berusaha tenang. Suamiku terdiam sesaat, lalu menjawab pelan. Sepertinya kamu gak usah ikut dulu. Mama bilang mungkin nanti malah bikin suasana jadi kurang nyaman. Kamu tahu sendiri kan, mereka belum terlalu bisa menerimamu. Darahku seolah berhenti mengalir seketika. Kata-kata itu menancap tajam di dadaku. Jadi, benar, bukan lupa, bukan kelalaian. Aku memang sengaja tidak diundang. Aku hanya menunduk, menahan genangan air mata. Baik mas, jawabku lirih. Di saat itu aku sadar, luka yang diberikan bukan sekadar tidak mendapat undangan. Lebih dari itu, mereka menolak kehadiranku sebagai bagian dari keluarga. Pagi itu, suasana rumah begitu sibuk. Suamiku mondar-mondir dengan jas yang baru saja disetrika. Ia tampak mematut diri di depan cermin, memastikan rambutnya rapi, dasinya terikat sempurna, dan sepatu hitamnya mengilap. Dari ekspresi wajahnya, jelas sekali ia penuh semangat untuk menghadiri acara pertunangan adiknya. Aku hanya duduk di kursi ruang makan, memandangi sebuah meja yang kosong. Tak ada undangan, tak ada gaun yang harus kupakai.
Tak ada persiapan untukku. Padahal, biasanya dalam sebuah acara keluarga sebesar itu, seorang istri selalu dianggap bagian penting. Tapi, kali ini, seakan aku hanyalah bayangan yang sengaja dihapus dari gambar kebahagiaan mereka. Aku menatap suamiku dengan hati-hati. Mas, benar, aku nggak dapat undangan. Apa mungkin tercecer di rumah mama? Tanyaku. Mencoba mencari alasan lain. Suamiku menoleh sekilas, lalu menghela napas. Kayaknya memang nggak ada, Dek. Mama bilang, mungkin biar nggak ribet. Toh, kamu juga nggak terlalu akrab sama keluarga besar. Kata-kata itu menusukku dalam-dalam. Bukan soal nggak ribet, tapi soal tidak dianggap. Bagaimana bisa seorang istri, pasangan sah, justru dipinggirkan dalam acara sebesar itu? Telepon suamiku berbunyi. Dari suaranya, aku tahu itu ibunya. Suamiku tertawa, membicarakan dekorasi pelaminan kecil untuk pertunangan, makanan yang katanya lezat, hingga tamu penting yang akan hadir. Aku bisa mendengar jelas nada bangga dari suaranya. Sementara aku duduk di kursi yang dingin, mencoba menelan rasa pahit yang makin menumpuk. Beberapa menit kemudian, ia menutup telepon. Dek, kamu nggak apa-apa kalau aku berangkat sendiri kan? Tanyanya. Aku tersenyum tipis. Meski hatiku retak. Iya mas, pergi saja. Semoga acaranya lancar. Ia meraih kunci mobil, melangkah keluar dengan wangi parfum barunya. Dari jendela, aku melihatnya melambaikan tangan sebelum pergi. Lambaian itu biasanya membuatku merasa dicintai. Tapi hari itu, lambaian itu justru terasa seperti perpisahan antara aku dan rasa berharga dalam sebuah keluarga. Ketika mobilnya melaju menjauh, aku menutup gorden perlahan. Hanya keheningan yang tersisa. Dan di tengah keheningan itu, aku sadar aku tidak pernah benar-benar dianggap bagian dari keluarga itu. Air mata akhirnya jatuh juga, tapi aku segera menghapusnya. Aku tidak ingin larut terlalu lama, karena di balik rasa sakit yang menyesakkan dada, ada bara kecil yang mulai tumbuh. Bara itu belum menjadi api, tapi aku tahu, suatu hari nanti, aku akan menemukan cara untuk membuat mereka menyesali semua perlakuan ini. Untuk saat ini, aku hanya bisa menunggu, tapi aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan selamanya menjadi perempuan yang dipandang rendah. Hari pertunangan itu akhirnya tiba. Sejak pagi, rumah sudah dipenuhi. Suara-suara riang dari tetangga yang membicarakan acara mewah keluarga suamiku. Dari balik jendela, aku bisa melihat beberapa mobil mewah keluar masuk komplek, menjemput tamu-tamu penting yang akan menghadiri pesta. Semua orang terlihat sibuk dan gembira kecuali aku. Di dalam kamar, aku duduk di tepi ranjang, hanya mengenakan daster sederhana. Tidak ada gaun cantik, tidak ada riasan wajah. Padahal biasanya, aku suka berdandan untuk menemani suamiku. Tapi kali ini, tidak ada alasan untuk itu. Aku tahu, sekalipun aku berdandan secantik apapun, aku tetap tidak akan pernah dipersilakan hadir. Suamiku masuk ke kamar sambil merapikan jas hitamnya. Senyum puas menghiasi wajahnya, seolah ia sendiri yang akan bertunangan. Dek, aku berangkat sekarang. Ya, jangan lupa makan siang. Kalau capek, istirahat aja di rumah. Ucapnya ringan. Aku hanya menatapnya dengan pandangan yang sulit ia baca. Dalam hatiku, ada ribuan kalimat yang ingin kusampaikan. Kenapa kamu tidak membelaku? Kenapa kamu tidak menuntut agar aku ikut? Tapi, bibirku terkunci rapat. Aku benar-benar gak bisa ikut, Mas. Tanyaku akhirnya. Suaraku lirih. Suamiku terdiam sejenak, lalu menepuk bahuku pelan. Mama sudah bilang, Dek, lebih baik kamu di rumah dulu. Jangan bikin suasana jadi canggung. Nanti malah dikira kita maksa. Aku mengangguk pelan. Padahal rasanya hatiku diremas kuat-kuat. Jadi baginya, aku hanya beban, sesuatu yang bisa membuat suasana tidak nyaman. Mobilnya sudah menunggu di depan. Sebelum pergi, ia sempat menatapku sejenak.
Ada sedikit keraguan di matanya. Tapi dengan cepat, ia mengalihkan pandangan. "Aku pamit, Dek," katanya singkat. Dan pergilah ia, meninggalkanku seorang diri. Ketika suara mesin mobilnya hilang di kejauhan, aku terduduk di lantai kamar. Air mata jatuh, tanpa bisa aku tahan lagi. Aku merasa benar-benar ditinggalkan. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Beberapa tetangga yang tahu aku tidak ikut hadir mulai berbisik-bisik di luar pagar. Aku bisa mendengar samar-samar, "Istrinya nggak diajak? Aneh ya, kan harusnya ikut." Ucapan itu menambah luka di hatiku. Namun, di sela-sela isak tangis, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku tidak boleh selamanya lemah. Kalau mereka pikir aku tidak pantas hadir di pesta mereka, biarlah. Aku akan menciptakan pestaku sendiri, dengan caraku sendiri. Hari itu, aku belajar satu hal. Terkadang, orang yang seharusnya melindungi kita justru menjadi orang pertama yang meninggalkan kita. Tapi dari rasa sakit itulah kekuatan lahir. Dan aku tahu, waktuku untuk membalas belum tiba tapi akan datang. Sore harinya, setelah acara pertunangan selesai, suasana media sosial mendadak penuh dengan unggahan foto. Aku tidak perlu hadir untuk tahu betapa mewahnya acara itu. Dari layar ponselku saja, aku bisa melihat tumpukan bunga segar yang menghiasi ruangan, gaun adik iparku yang berkilau, hingga hidangan berkelas yang dipuji-puji para tamu. Namun, bukan itu yang paling menyakitkan. Yang membuat hatiku tercabik adalah komentar-komentar samar yang sengaja diarahkan padaku. Alhamdulillah, akhirnya semua keluarga hadir lengkap, tanpa ada yang mengganggu suasana, tulis salah satu tante di statusnya. Kata lengkap jelas sekali bukan untukku. Yang lain menambahkan, "Syukurlah acara berjalan lancar, tanpa ada orang yang bikin canggung." Lagi-lagi, siapa lagi yang mereka maksud selain aku? Aku menggulir layar, membaca setiap sindiran itu satu persatu. Rasa panas merambat ke seluruh tubuhku. Aku ingin marah, ingin membalas, tapi jemariku terpaku di atas keyboard. Aku tahu, membalas hanya akan membuat mereka semakin puas melihatku tersulut emosi. Malam itu, suamiku pulang dengan wajah letih sekaligus puas. Ia membawa kotak berisi sisa makanan mewah dari acara itu. "Dek, aku bawain ini buat kamu. Makan ya, enak banget tadi," ucapnya sambil tersenyum. Aku menatap kotak itu lama sekali. Rasanya seperti simbol nyata bahwa aku hanya pantas mendapat sisa dari kebahagiaan mereka. Aku menaruh kotak itu di meja tanpa menjawab. "Kenapa mukamu muram begitu?" tanya suamiku. Aku menghela napas dalam-dalam. "Mas, aku baca semua komentar keluarga di media sosial. Mereka jelas-jelas menyindir aku." "Kamu gak lihat?" tanyaku dengan nada bergetar. Suamiku terdiam, lalu berkata pelan, "Sudahlah, Dek, jangan terlalu dipikirin. Mereka kan memang belum bisa nerima kamu." Lama-lama juga terbiasa. Hatiku semakin hancur. Jadi baginya, penghinaan itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang harus kutelan tanpa protes. Aku beranjak masuk kamar, meninggalkannya di ruang tamu. Di dalam kamar, aku menangis tanpa suara. Aku menangisi nasibku yang dianggap hina, seolah-olah aku bukan istri sah, melainkan orang asing yang nyasar masuk ke keluarga mereka. Namun, di balik semua kesedihan itu, perlahan-lahan lahirlah tekad baru. Aku tidak bisa terus-menerus menjadi korban. Aku harus menunjukkan bahwa aku bisa berdiri tegak, bahkan tanpa pengakuan dari mereka. Dan aku tahu, cara terbaik untuk membalas sindiran bukanlah dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata yang akan membuat mereka terdiam. Malam itu terasa begitu panjang. Setelah suamiku tertidur, aku masih terjaga dengan mata yang bengkak karena terlalu banyak menangis. Lampu kamar kupadamkan. Hanya sinar redup dari ponsel yang menemaniku.
Aku membuka kembali unggahan foto-foto pertunangan adik iparku, menatap wajah-wajah bahagia mereka yang tersenyum lebar di depan kamera. Di setiap senyum itu, aku merasa seperti ada bayangan yang menertawakanku. Kau tidak diundang, kau tidak dibutuhkan, kau hanya pengganggu. Kata-kata sindiran yang sempat kulihat di media sosial terus terngiang di telingaku. Rasanya seperti luka yang disiram garam, sakit, perih, menusuk, hingga ke tulang. Aku ingin bertanya pada diriku sendiri, apakah aku salah? Apakah cintaku pada suami tidak cukup untuk membuatku diterima oleh keluarganya? Aku menoleh ke arah suamiku yang tidur lelap di sampingku. Wajahnya begitu tenang, seolah ia tidak sadar bahwa istrinya sedang menahan sakit luar biasa di sebelahnya. Sejenak, aku merasa sendirian. Meski ada seseorang yang bernafas hanya beberapa sentimeter dariku. Air mataku kembali jatuh. Aku menutup mulut ropet-ropet agar tangisku tidak terdengar. Malam itu, aku menangis bukan hanya karena tidak diundang, tetapi juga karena merasa tidak dianggap berharga. Bagaimana mungkin keluarga yang seharusnya menjadi rumah justru menjadi luka terbesarku? Beberapa hari setelahnya, luka itu tidak juga sembuh. Setiap kali aku melewati ruang tamu dan melihat kotak undangan kosong yang sempat kucari-cari, hatiku kembali perih. Setiap kali aku mendengar kabar tentang betapa meriahnya acara pertunangan itu, aku merasa kembali ditusuk. Tetapi di tengah semua kepedihan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Rasa sakit yang kupendam pelen-pelen berubah menjadi semacam bahan bakar. Aku mulai berpikir, kalau mereka bisa mempermalukanku di depan orang banyak dengan cara tidak mengundangku, maka aku pun bisa membuat mereka menunduk suatu hari nanti. Namun, aku sadar, aku tidak boleh membalas dengan cara yang sama. Aku tidak akan menjatuhkan harga diriku hanya untuk meladeni sindiran mereka. Aku harus mencari cara lain, cara yang lebih anggun, lebih elegan, dan lebih menohok. Di sanalah sebuah ide mulai muncul. Sesuatu yang awalnya samar, tapi makin lama semakin jelas. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa bahagia, bahkan tanpa mereka. Aku ingin membuktikan bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada pengakuan keluarga suami, melainkan pada diriku sendiri. Dan aku tahu, balasan terbaik adalah ketika orang-orang yang meremehkanmu justru harus membuka mata, melihatmu berdiri lebih tinggi daripada yang mereka bayangkan. Hari-hari setelah acara pertunangan itu terasa sepi, tapi juga penuh dengan percikan ide di kepalaku. Luka yang mereka tanam di hatiku tidak bisa sembuh begitu saja. Tapi justru dari luka itulah lahir tekad untuk bangkit. Aku tidak mau membalas dengan cara murahan. Aku ingin membalas dengan elegan, dengan sesuatu yang membuat mereka terdiam, tanpa perlu aku mengucapkan sepatah kata pun. Aku mulai membuka laptop, mencari-cari artikel tentang liburan impian. Entah mengapa, mataku terpaku pada gambar-gambar Jepang di musim dingin. Hamparan salju putih yang menutupi kota Sapporo, cahaya lampu yang berkilauan di festival salju, serta pemandangan gunung berselimut es di Hokkaido. Ada kehangatan aneh yang mengalir dalam diriku saat menatap gambar-gambar itu, seolah Jepang memanggilku untuk menemukan kembali kebahagiaanku. Aku membuka tabungan rahasia yang sudah lama kusimpan. Uang itu awalnya kusiapkan untuk kebutuhan darurat, tapi kali ini aku merasa darurat yang sesungguhnya adalah hatiku sendiri. Aku berhak menyembuhkan luka ini dengan caraku, dan salah satu caranya adalah pergi jauh, meninggalkan semua yang membuatku sakit, walau hanya sementara. Malam itu, diam-diam aku memesan tiket pesawat menuju Hokkaido. Jantungku berdegup kencang saat menekan tombol confirm. Rasanya seperti langkah pertama menuju kebebasan. Aku tidak memberitahu suamiku, tidak juga teman-temanku. Ini adalah rahasiaku sendiri. Beberapa hari kemudian, koperku sudah tertata rapi. Isinya sederhana, beberapa pakaian hangat, kamera kecil, dan buku catatan
tempat aku biasa menuliskan perasaan. Aku berencana bukan hanya berlibur, tapi juga menuliskan perjalanan hidupku, sebuah kisah tentang bagaimana seorang perempuan yang diremehkan memilih untuk bangkit dengan caranya sendiri. Di dalam hati, aku tersenyum getir kalau mereka pikir aku tidak pantas hadir di pesta pertunangan mewah mereka. Biarlah. Aku akan menghadiri pestaku sendiri, pesta kebahagiaan di negeri salju. Malam sebelum keberangkatan, aku duduk di balkon rumah, menatap langit penuh bintang. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa lega. Aku tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang liburan, tapi tentang menemukan kembali diriku. Aku menutup mata, membayangkan wajah keluarganya ketika nanti mereka melihat foto-fotoku di Jepang. Bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa aku bisa bahagia tanpa mereka. Dan aku yakin, itulah balasan paling manis, lebih tajam dari kata-kata, lebih elegan dari amarah. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Aku berdiri di bandara dengan koper kecilku, menatap papan keberangkatan yang menampilkan tulisan Sapporo, Hokkaido. Rasanya serial, seperti mimpi yang tiba-tiba jadi nyata. Aku, seorang perempuan yang baru saja diremehkan keluarga suami, kini melangkah menuju negeri yang selalu kucita-citakan. Di dalam pesawat, aku duduk dekat jendela. Saat pesawat lepas landas, aku menatap keluar, menyaksikan kota perlahan mengecil di bawah sana. Semua luka, semua air mata yang pernah kuteteskan, seakan ikut kutinggalkan bersama daratan yang semakin jauh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadaku terasa ringan. Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat di New Chitose Airport, Hokkaido. Begitu aku melangkah keluar dari bandara, angin dingin langsung menyambutku. Butiran salju jatuh perlahan, menempel di rambut dan jaket tebal yang kupakai. Aku menengadah, menatap langit abu-abu yang dipenuhi kepingan salju. Dan saat itu juga, aku tersenyum-senyum yang benar-benar tulus. Hari pertama kuhabiskan di kota Sapporo. Aku berjalan di Odori Park yang penuh patung salju raksasa, karya seni yang membuat mataku berbinar. Lampu-lampu warna-warni menghiasi malam, menciptakan suasana romantis. Meski aku datang seorang diri di sebuah kafe kecil, aku memesan semangkuk ramen panas. Uapnya mengepul, menghangatkan tubuhku yang kaku. Saat kuhirup kuahnya, air mataku hampir menetes lagi, kali ini bukan karena sakit hati, tapi karena bahagia. Esoknya, aku naik kereta menuju Otaru, sebuah kota kecil di tepi laut yang terkenal dengan kanal indahnya. Salju menutupi atap-atap rumah tua bergaya Eropa, sementara lampu jalan berwarna kuning keemasan menyala temaram. Aku berjalan pelan di tepi kanal, memotret pemandangan yang tampak seperti lukisan. Dalam hati, aku berkata, beginilah caranya aku membalut luka, dengan keindahan, bukan dengan amarah. Beberapa hari kemudian, aku juga mencoba pengalaman yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Bermain ski di Niseko. Aku terjatuh berkali-kali, tertawa sendiri meski lututku sakit. Tapi setiap kali bangkit lagi, aku merasa seperti sedang melatih diriku untuk bangkit dari jatuhnya harga diriku di mata keluarga suami. Salju dingin itu seperti guru yang mengajarkanku arti keteguhan. Di malam terakhirku di Hokkaido, aku duduk sendirian di balkon hotel. Dari kejauhan, Gunung Yotai berdiri megah, siluetnya diselimuti cahaya bulan. Aku menyalakan kamera ponsel dan memotret diriku dengan latar belakang gunung bersalju. Foto itu bukan sekadar dokumentasi perjalanan, tapi simbol kemenangan kecilku atas luka yang pernah ditorehkan mereka. Aku tahu, ketika aku memposting foto-foto ini di media sosial, akan ada mata yang terbelalak, ada bibir yang berbisik iri, dan ada hati yang merasa tertampar. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak pergi ke Jepang. Untuk mereka aku pergi untuk diriku sendiri. Dan di balik senyum yang terekam dalam foto-foto itu, ada pesan yang ingin kusampaikan. Aku bisa bahagia, bahkan tanpa kalian.
Hari pertama, aku mengunggah foto liburanku di Hokkaido. Hanya satu kata yang muncul di pikiranku. Lega. Aku memposting gambar sederhana aku berdiri di tengah jalan kota Sapporo yang penuh salju. Mengenakan mantel putih, senyumku lebar, dan caption singkat. Kadang, kebahagiaan datang saat kita memilih pergi. Tak sampai 1 jam, ponselku dipenuhi notifikasi. Teman-teman dekat mengomentari fotoku dengan kagum. Masya Allah, indah banget, tulis seorang sahabat. Keren banget bisa ke Jepang sendirian. Komentar yang lain, aku hanya tersenyum membaca semuanya. Namun yang lebih menarik, bukanlah komentar dari teman-teman, melainkan dari diamnya pihak keluarga suami. Aku tahu mereka semua melihat fotoku karena beberapa dari mereka sempat terlihat viewer story di Instagramku. Tak ada yang berani berkomentar. Tapi aku bisa merasakan kegelisahan mereka. Keesokan harinya, aku mengunggah lagi. Kali ini, foto diriku di kanal Otaru dengan latar belakang lampu kuning yang memantul indah di permukaan air. Captionku singkat, tapi penuh makna. Terkadang, kehangatan bisa ditemukan di tempat yang paling dingin. Suamiku yang sedang berada di ruang tamu menerima telepon dari ibunya. Aku mendengar samar-samar suara tinggi dari seberang sana. Itu, istrimu di Jepang? Sendirian? Uangnya dari mana? Nada bicaranya terdengar lebih seperti interogasi. Suamiku menjawab, terbata. Iya, Ma, saya juga baru tahu. Dia nggak bilang apa-apa. Aku pura-pura tidak mendengar. Tapi dalam hati ada kepuasan tersendiri. Bukan kepuasan untuk pamer, melainkan kepuasan karena akhirnya mereka tahu aku bukan perempuan lemah yang bisa diinjak-injak. Hari ketiga, aku memposting video singkat Dini sekolahku terjatuh saat mencoba ski, lalu tertawa sambil berdiri lagi. Video itu viral kesel-kasilan di lingkaran pertemananku. Banyak yang berkomentar betapa aku terlihat bahagia, dan itu benar, aku memang bahagia. Keesokan malamnya, aku menerima pesan pribadi dari salah satu iparku. Isinya singkat saja. Kamu pintar juga ya, bisa jalan-jalan sejauh itu. Salut deh. Tapi aku tahu, di balik kata salut itu, ada rasa iri yang tak bisa mereka sembunyikan. Suamiku mulai menunjukkan wajah gelisah. Dek, Mama jadi ngerasa malu, katanya. Kenapa kamu bisa ke Jepang? Padahal dia nggak pernah tahu tabungan kita sebesar itu. Aku hanya tersenyum tipis. Bilang saja, Mas. Aku punya caraku sendiri. Nggak semua harus mereka tahu. Dalam hati, aku berbisik. Inilah balasanku. Bukan dengan teriak. Bukan dengan marah. Tapi dengan membuat mereka menelan ludah saat melihatku bahagia. Foto-foto dan video itu terus menjadi senjataku. Setiap unggahan adalah jawaban bisu untuk semua hinaan mereka. Setiap senyumku di tengah salju adalah tamparan lembut yang jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar. Dan semakin mereka diam, semakin aku tahu aku berhasil mengguncang mereka. Beberapa hari setelah aku kembali dari Jepang, suasana rumah terasa berbeda. Suamiku yang biasanya tenang, kini terlihat sering melamun. Ia duduk di sofa, menatap layar ponselnya lama sekali, lalu mendesah berat. Aku tahu, ia membaca semua komentar teman-temannya, juga bisik-bisik keluarga yang mulai ramai membicarakan liburanku. Suatu malam, ketika aku sedang merapikan koper yang baru saja kubuka, suamiku mendekat, wajahnya serius. Dek, katanya lirih, aku nggak nyangka kamu bisa sejauh itu. Jujur, aku malu. Aku menoleh, pura-pura tidak mengerti. Malu kenapa, Mas? Ia menunduk, mengusap wajahnya. Karena aku nggak bisa membelamu waktu Mama dan keluarga merendahkanmu. Aku diam saja. Biarin kamu diperlakukan gak adil. Tapi ternyata, kamu bisa berdiri sendiri. Bisa bikin mereka terdiam hanya dengan cara elegan seperti ini. Dan sekarang, malah aku yang dipandang rendah oleh mereka. Ada jeda hening. Beberapa detik, aku hanya menatapnya tanpa bicara. Dalam hati,
Aku merasakan campuran antara kasihan dan lega. Kasihan karena ia akhirnya sadar betapa selama ini ia terlalu penurut pada keluarganya. Lega karena penyesalan itu datang dari dirinya sendiri, bukan karena aku memaksanya. Mas, kataku pelan. Aku gak pernah niat bikin kamu malu. Aku cuma gak mau terus diinjak-injak. Aku ingin menunjukkan kalau aku bisa bahagia tanpa perlu izin mereka. Suamiku mengangguk. Aku tahu. Dan justru itu yang bikin aku malu. Aku sebagai suami seharusnya jadi pelindung, tapi malah membiarkan kamu sakit sendirian. Waktu lihat fotomu di Jepang, hatiku campur aduk antara kagum, bangga, tapi juga tertusuk. Karena yang membuatmu terlihat sekuat itu bukan aku, tapi dirimu sendiri. Matanya mulai berkaca-kaca. Sesuatu yang jarang kulihat darinya. Aku janji, Dek, mulai sekarang, aku gak akan diam lagi. Aku bakal pasang badan buat kamu. Aku gak mau lagi lihat kamu diremehkan. Aku menahan senyum, mencoba tetap tenang. Meski dalam hati, ada kehangatan yang merayap. Kata-kata itu, walau terlambat, tetap membuatku merasa dihargai. Beberapa hari kemudian, kami menghadiri makan malam bersama keluarga besar. Biasanya aku selalu merasa terasing, tapi kali ini berbeda. Begitu aku datang, beberapa mata langsung melirikku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada rasa canggung, ada juga gengsi. Dan untuk pertama kalinya, suamiku berdiri di sampingku, menggenggam tanganku erat di depan mereka semua. Ini istriku, katanya tegas. Dan aku bangga padanya. Aku melihat wajah ibu mertua berubah. Ia tak bisa lagi berkata banyak. Bibirnya sempat bergerak seakan ingin melontarkan sindiran. Tapi urung. Diamnya malam itu adalah kemenangan kecilku. Dan di sanalah aku sadar, salju di Jepang tidak hanya meninggalkan jejak di album fotoku, tapi juga mencairkan kebekuan hati suamiku. Malam itu, setelah acara makan malam dengan keluarga besar suami selesai, aku duduk di kamar dengan perasaan yang berbeda. Bukan lagi penuh luka, bukan lagi syarat dengan amarah, tapi penuh ketenangan. Seolah-olah semua kepingan puzzle hidupku yang tersirai-berai akhirnya kembali ke tempatnya. Aku menatap layar ponsel, membuka kembali foto-foto perjalananku di Hokkaido, senyumku di bawah salju, langkahku di tepi kanal Otaru, tawaku saat jatuh di arena ski. Semuanya kini punya arti yang lebih dalam. Itu bukan sekadar perjalanan liburan itu, adalah simbol dari keberanianku untuk bangkit. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari pengakuan orang lain, apalagi dari mereka yang merendahkan kita. Kebahagiaan sejati datang ketika kita memilih untuk mencintai diri sendiri, berdiri tegak, dan menolak untuk dikuasai oleh luka. Suamiku kini perlahan berubah. Ia lebih sering menggandeng tanganku di depan keluarganya. Lebih sering membelaku ketika ada sindiran yang coba dilontarkan. Aku tahu, perubahan ini mungkin tidak akan langsung menghapus semua kesalahannya di masa lalu. Tapi bagiku, itu sudah cukup. Yang terpenting, ia mulai belajar menempatkanku pada posisi yang seharusnya, sebagai istri yang layak dihormati. Keluarga besarnya pun perlahan melunak. Tidak ada lagi usiran halus, tidak ada lagi tatapan merendahkan seperti dulu. Mereka tidak mungkin tiba-tiba berubah jadi orang yang manis. Aku tahu itu, tapi paling tidak kini mereka sadar bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa ditindas sesuka hati. Dan aku memilih untuk tidak menyimpan dendam. Bukan karena aku lupa apa yang pernah mereka lakukan, tapi karena aku tidak mau membiarkan masa lalu terus mengikatku. Aku ingin melangkah ke depan, dengan kepala tegak, dengan hati yang lapang. Di hadapan kamera ponselku, aku merekam sebuah pesan singkat untuk diriku sendiri dan juga untuk siapapun yang mungkin suatu hari menonton videoku. Jangan pernah biarkan orang lain menentukan nilai dirimu. Jangan biarkan hinaan meruntuhkan harga dirimu. Jika kamu jatuh, bangkitlah dengan cara yang elegan. Dan ingat,
Balas dendam terbaik bukan dengan amarah, melainkan dengan menunjukkan bahwa kamu bisa bahagia tanpa mereka. Aku tersenyum setelah merekamnya. Itu bukan hanya pesan untuk dunia luar, tapi juga janji untuk diriku sendiri. Salju di Jepang mungkin sudah lama mencair, tapi jejaknya akan selalu ada di hatiku. Jejak yang mengingatkanku bahwa dari dinginnya perlakuan manusia, kita selalu bisa menemukan kehangatan asal kita memilih untuk tidak menyerah. Dan dari sanalah aku tahu, kisah ini bukan hanya tentang luka dan pertunangan yang mengusirku. Kisah ini adalah tentang bagaimana aku menemukan kembali diriku yang hilang.